Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah harus bekerja di luar, tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan buat teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah atau WFH, tetap jaga kesehatan dan sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget rasanya, suatu kehormatan buat saya di Ruang Cerita Fajar kedatangan seorang musisi yang luar biasa. Saya menjadi seorang yang menginspiratif dan juga menjadi inspirasi saya juga dalam bermusik, terutama di bidang di musik jazz. Beliau adalah seorang musisi yang kalau mungkin teman-teman tahu dengan identiknya adalah beliau selalu membawa gitar. Dan gitarnya tuh nggak cuma satu, tapi ada dua gitu kan. Terus kemudian beliau lahir di Gianyar, Bali pada 9 September dengan nama asli adalah Iwayan Balawan. Siapa lagi kalau bukan Bli Balawan. Halo Bli, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera semuanya. Wah, seneng banget rasanya, suatu kehormatan buat Fajar bisa kedatangan Bli di Ruang Cerita Fajar. Pasti sudah diundang. Sehat Bli, keluarga? Sehat. Alhamdulillah sehat. Semuanya aman. Kalau dulu tuh ya Bli, doa sehat ya, itu basa-basi, tapi kalau sekarang tuh menjadi sesuatu yang doa yang harus selalu disampaikan ke semuanya ya Bli ya. Tapi sebelum nanti kita ngomong tentang dunia permusikan terutama jazz nih Bli, kita kan udah di awal tahun nih Bli, di 2021. Tentunya pasti dong Bli, banyak sekali perubahan, baik itu dari pola hidup ataupun mungkin resolusi yang di 2020 ke-pending karena pandemi COVID-19. Tapi apa sih Bli makna ataupun hal apa yang mungkin bisa Bli ambil hikmahnya yang mungkin bisa dibagikan lagi kepada teman-teman pendengar Ruang Cerita Fajar yang sekarang lagi dengar Bli? Oke, yang terpenting adalah sebenarnya dari secara pribadi untuk tahun 2020 itu adalah kesempatan bagi saya tentunya ya, saya pribadi untuk introspeksi diri tentunya. Dan mulai bercermin bagaimana sebenarnya diri kita, merenunglah, meresapi kehidupan kita sendiri. Dan yang terpenting lagi, kita punya banyak waktu untuk keluarga. Dulu kan memang saya tuh selalu sibuk, punya sekolah musik, ngurusin anak-anak ratusan gitu. Jadi di saat pandemi ini mau nggak mau harus nemenin anak di rumah. Jadi orang tua yang baik, terus sekaligus menjadi guru pembimbing. Seperti itu. Jadi di luar itu juga sangat banyak kesempatan untuk menggali potensi diri. Dan tentunya ya efek positifnya saya omongin dulu ya. Positifnya saya jadi belajar banyak hal-hal baru, misal belajar editing video, belajar OBS yang sebelumnya who cares gitu ya. Apa sih ini, nggak tertarik. Gara-gara salah satu orang jadi apa sih namanya, pokoknya jadi bikin PayPal gitu lah, karena ikut ngamen online internasional kan. Bener. Ya, ngamen online internasional, mereka cuman bayarnya kan lebih gampang pakai PayPal kan. Jadi mau nggak mau bikin itu juga. Terus belajar editing video. Kalau audio sih sudah dari dulu ya. Terus belajar bercocok tanam, banyak banget ya ilmu yang didapat. Bercocok tanam Bli. Iya, belajar nanam singkong. Sama istri juga berarti ya? Iya, jadi ngajarin anak-anak juga. Terus melihara ikan gitu lah, semuanya lah yang betul-betul dijalani benar. Tapi bukan ikan cupang kan Bli? Ya seperti itu. Cuman negatifnya juga banyak kan. Jadi banyak tur saya yang tadi mestinya ada show di Paris, di Portugal yang sudah disiapkan dari 2 tahun sebelumnya, sudah gedung udah di booking segala macam, itu semuanya cancel total dan tanpa kepastian kapan akan dilakukan lagi gitu. Ya itu yang sangat mengecewakan itu. Terus kegiatan bermusik
sanggar musik saya, terutama yang tradisional Ya. yang itu harus berhenti total Oke. semuanya. Jadi itu yang menyedihkan banyak juga gitu. Jadi semua hampir konser pivot pindah ke online semua ya, Bi ya? Iya. Jadi lucunya begini, Mhm. awal konser online kan, Iya. dikenal konser online. Memang awal-awal karena antusias banget kan. Antusias banget Jadi lah ya. something new ini. Heeh. Jadi bisa dapat hasil yang lumayan ya, kayak hasilnya lumayan. Maksudnya dua minggu pertama tuh masih wah lumayan enak juga nih online. Tapi beruntungnya waktu itu saya juga mikir-mikir karena waktu itu kan teman-teman banyak yang berubah jadi pedagang makanan kan waktu Iya, itu betul. kan jadi kue, makanan apa segala macam kan. Nah ternyata itu cuman efektifnya cuma 2 bulan pertama aja. Setelah 2 bulan pembeli mulai berkurang. Jadi melihat fenomena itu, saya waktu itu zaman live streaming saya juga takut, padahal waktu itu udah wah kayaknya saya harus beli kamera yang bagus nih untuk live streaming gitu. Hampir aja waktu itu beli kamera yang 20 jutaan sekian gitu untuk live streaming. Hampir, untung saya nggak jadi gitu. Untung nggak jadi beli karena ternyata setelah 2 bulan itu banyaknya orang yang ngamen, yang baik di Facebook atau di page di Instagram, YouTube. Iya, jadinya lama-lama hasilnya tuh semakin kecil gitu kan. Hasilnya semakin kecil. Tak pikir waduh lebih ribet soundcheck kamera sama audionya daripada akhirnya begitu. Akhirnya stop ya. Tapi sekarang lebih banyak. Sekarang udah, kalau sekarang di Januari ini Bli udah lebih banyak ada terima off air lagi nggak Bli? Atau udah ada on air TV? Saya tadi on air TV juga udah kan? Nggak ada? Belum. Berarti cuma on air TV doang ya Bli ya? Ya on air TV. Terus kemarin tuh di Desember tuh kan mendadak ada apa itu kan kebijakan baru yang semua jenis keramaian di stop. Ya, di stop semua. Jadi event dari tanggal 20 sampai New Year's Eve yang sudah ini udah di cancel semua. Akhirnya di rumah ya Bli bersama keluarga ya. Akhirnya di rumah ngapa-ngapain. Seperti hari-hari biasanya. Iya, seperti 9 bulan terakhir sama. Jadi karena waktu itu kena jam malam juga, di Bali itu ada jam malam, jadi jam 11 sudah harus tidak boleh berkeliaran di jalan. Berkeliaran lagi, iya benar. Bahkan tahun baru pun semua ketat banget tuh Bli pas di Bali tuh. Iya, ketat banget ya. Tapi Bli nih, oke, kita sekarang ngomongin tentang awal perjalanan karir seorang Bli. Yang aku tahu nih, kemarin aku sempat kepo-kepo juga nih Bli di Mbah Google nih, bahwa Bli awal kali mengenal musik itu di umur 8 tahun, yang dimana memang Bli sendiri adalah keluarganya itu memang rata-rata seniman gitu kan. Dan kemudian Bli lebih menyukai musik-musik yang bergenre rock, bahkan memainkan lagu-lagu kayak Van Halen, terus kemudian Deep Purple. Wow, itu keren sih menurut gue gitu. Itu bagaimana tuh Bli awal perjalanan Bli awal tadi kok hingga memutuskan musik menjadi sebuah bagian hidup saya yang akhirnya membawa Bli hingga sekarang ini Bli. Jadi saya memang cinta musik. Jadi saya tidak pernah membeda-bedakan genre musik ya. Oke. Yang ada musik bagus dan tidak ada musik jelek. Yang ada kamu suka apa enggak gitu aja. Oke. Nah, jadi sebenarnya bagaimana kita menilai musik itu tergantung bagaimana kita membuka wawasan kita sendiri untuk menerima hal-hal baru itu sebenarnya. Jadi kalau kita tidak mau menerima hal-hal baru, misalnya tidak mau menerima dangdut misalnya, walaupun nyanyi dangdutnya secantik atau seseksi apapun, udah nggak masalah, udah anti kan. Tapi kalau kita udah membuka wawasan dan berusaha mencari jati diri musik dangdut atau musik lainnya seperti apa, nah kita akan bisa menemukan artnya di sana. Jadi itu setelah kita menemukan arah dan jati diri dari musik itu sendiri, nah kita akan timbul rasa
sukanya gitu. Rasa cintanya gitu ya beli ya. Cintanya ya. Dan Itu jadi ya terus beli. nah waktu saya kecil itu memang saya di lingkungan keluarga yang beragam. Oke. Jadi sebenarnya dari saya kecil itu saya tidak tinggal dengan orang tua saya. Jadi Oke. orang tua saya itu memang melatih saya mandiri, Oke. melatih semua Hmm. keluarga saya mandiri. Jadi Hmm. orang tua saya tinggal di Gianyar, Ya. bapak ibu, sedangkan anak-anaknya semua sekolahnya di Denpasar. Oke. Kami ada 7 bersaudara. Berapa Nah, bersaudara beli? 7, Beli nomor? 5 Nomor 5. dari 7. Jadi tinggal di Denpasar, ditemenin lah sama om-om, Oke. adik paman saya, paman saya, Ya. gitu. Jadi di rumah itu memang besar gitu, jadi banyak ada kamar, ada tante yang lagi kuliah, gitu, kayak dia itu segala macam, dan disediain supir gitu, untuk antar. Jadi dengan keadaan seperti itu muncullah berbagai macam influence musik. Ya. Karena sepulang sekolah, kakak saya waktu itu SMA, sepulang sekolah teman-temannya akan nongkrong di rumah, karena bapak saya memang milih sekolah itu dan beli rumahnya di Denpasar itu yang jaraknya kurang dari 1 kilo, bahkan cuma 500 meter dari sekolah. Tinggal ngesot ya beli. Bapak saya jadi nggak repot-repot lagi antar jemput kan. Nah, dampaknya teman-teman kakak itu pulang sekolah tuh rame di rumah tuh, udah kayak aja ada yang main gitar, macam-macam. Nah di sana saya dapat influence dari berbagai macam-macam jenis musik gitu. Selain dari paman saya juga, jadi semua teman-teman kakak banyak menginfluence. Berarti beli sendiri memutuskan untuk concern di musik itu berarti pada saat kuliah ya beli ya? Pada saat kuliah di Sydney ya? Enggak, sebenarnya saya pengen jadi pemusik udah dari SD. Dari SD? Jadi saya sudah tahu pengen jadi musisi dari kecil. Wih. Bahkan mengikuti festival-festival juga kan beli ya? Ya sempat. Dan emang udah tertarik dengan gitar? Kenapa nggak saxophone gitu beli? Atau vokalis gitu? Atau vokalis tok gitu? Ya memang gitar itu kan praktis ya, seperti bisa dibawa kemana-mana dan simple gitu. Bahkan mungkin bisa untuk membuat jatuh cinta istri beli sekarang itu salah satunya merayu dengan gitar kali ya. Bisa begitu beli. Aduh. Tapi sebetulnya kalau dari Bli sendiri memutuskan untuk kan pada saat di Sydney itu kan Bli kuliah untuk mendalami permainan gitar Bli kan, yang dimana mendalami untuk musik jazz itu kan, yang aku baca gitu. Nah, dan akhirnya menggabungkan dengan musik tradisional Bali. Yang Bli ya. Nah, itu apa yang membuat Bli yakin bahwa dengan menggabungkan tradisional Bali, taste masyarakat Indonesia ataupun mungkin nggak tahu pasar Indonesia tuh bisa menerima musiknya Bli waktu itu. Bagaimana cara Bli meyakinkan ataupun dari pribadi Bli sendiri, dengan ini gue yakin kok ini akan diterima, ataupun mungkin ada insight nggak sih Bli buat teman-teman musisi muda nih Bli yang mungkin masih bingung nih Bli, dalam artian aku tuh arahnya kemana ya musikku ya gitu, ataupun bagaimana menentukan karakter musikku tuh seperti apa tuh Bli. Mungkin ada insight dari seorang Bli Balawan buat teman-teman musisi di manapun berada yang sekarang lagi dengar Bli. Berdasarkan pengalaman saya waktu itu kan belum ada YouTube ya. Jadi waktu saya ke Australia itu sekitar tahun 93 ya. Ya. Jadi kayak kita segala info yang kita dapat di Indonesia itu kan hanya berdasarkan kaset ya. Iya, ya Allah, terus kaset itu puter-puter Bli. Ya kaset puter-puter itu waktu itu kan video pun sedikit banget karena kita hanya mengandalkan itu zaman ini loh, Betamax, VHS loh ya, anak-anak sekarang nggak tahu itu apa. Iya bener, mereka nggak tahu Bli. Jadi kalau informasi mengenai musik itu sangat minim waktu itu. Nah, saat saya pergi ke Australia itulah seakan-akan kayak apa sih namanya,
orang desa masuk kota gitu kan. Betul-betul bisa nonton Joe Satriani misalnya langsung gitu. Langsung gitu. Di depan mata gitu, yang ada Alan Holdsworth, pokoknya musisi dunia yang kita dengar namanya di kaset itu bisa lihat langsung, kan shock banget untuk dunia itu seperti itu gitu loh. Sama kayak kita bandingkan sekarang dengan adanya YouTube, orang bisa melihat gitaris dari belahan dunia manapun. Gitu. Jadi ya, jadi orang bingung kan sekarang kan, terlalu banyak yang bagus, akhirnya membanding-bandingkan, padahal nggak perlu seperti itu sebenarnya. Nah, dari sana saya melihat bagaimana bisa bersaing dengan orang-orang ini gitu. Bersaing dengan orang-orang ini, salah satunya cara agar bisa bersaing adalah mempunyai ciri khas tersendiri. Dengan musik kita maupun cara kita bermain gitar. Itu akan bisa membedakan kita dengan gitaris-gitaris itu. Itu pun kalau mau bersaing di internasional. Benar. Iya. Seperti itu. Jadi saya harus menemukan suatu cara agar stand out gitu. Jadi bisa, ini gitaris dari Bali ini mainnya gaya musiknya seperti ini. Jadi bukan seperti, ini gitaris dari Bali, dia main heavy metal, dia main rock kayak The Purple, nggak seperti itu gitu. Karena yang seperti itu udah jutaan, banyak banget yang bagus-bagus main jazz atau main rock itu di sana sudah banyak banget. Jadi harus menemukan warna tersendiri gitu. Dari perjalanan hidup Bli sendiri, hal apa yang mungkin paling berkesan di mata Bli yang kira-kira itu sangat paling berkesan? Mungkin apakah itu dalam perform di manakah, atau mungkin pada saat hal apa Bli yang mungkin paling sangat berkesan di mata Bli dalam perjalanan karir Bli, dan mungkin duka apa Bli yang mungkin sangat Bli, kalau aku pribadi, aku kan juga seorang mungkin sebelum sampai sekarang ini masih musik menjadi salah satu bagian dari hidupku juga kan Bli. Kalau dari aku pribadi, awal yang mungkin dulu aku sempet down tuh, pertama kali tuh nggak ditonton sama penonton, jadi cuma nonton nyanyi hanya musik doang, nggak ada penontonnya kayak gitu. Mungkin ada nggak sih perjalanan karir Bli yang mungkin suka dukanya yang paling ingat terus Bli sama perjalanan karir Bli? Jadi sebenarnya ngomongin seperti itu, saya sebenarnya tidak terlalu penting mengenai jumlah penonton ya. Sebenarnya saya seperti konsep orang Bali, sebenarnya kita bermusik itu kan tidak hanya untuk orang. Kita bisa bermusik untuk Tuhan, untuk alam. Seperti itu. Saya mikirkan musik saya itu seperti itu gitu. Jadi kalau kita ngomongin penonton, lebih baik saya ditonton oleh 10 orang, tapi benar-benar apa yang pesan yang saya sampaikan dari musik saya itu masuk ke mereka, sampai ke mereka. Gitu. Misalnya contoh yang simple, saya mainkan lagu yang romantis, ada orang pasangan lagi nonton berdua, secara refleks pacarnya yang cewek tangannya naik ke tangan yang cowok. Sering lihat seperti itu kan. Berarti musik saya membawa orang ke tempat, menimbulkan rasa yang bagaimana gitu kan. Artinya pesannya sampai ya Bli ya. Pesannya sampai itu lebih penting. Satu sisi juga saya berpikir misalnya sepi, karena cukup sering juga musik-musik seperti yang kita mainkan itu, misalnya World Music Festival, penontonnya sedikit gitu, kadang-kadang hanya panitia juga nonton, pernah juga gitu. Pernah juga Bli? Iya, pernah juga. Maksudnya bukan dulu, zaman-zaman 5 tahun terakhir pun sih kadang-kadang. Ya karena kan. Tapi satu sisi memang saya mikir memang harus ada orang yang main-main musik seperti itu yang idealis itu memang harus seimbang ya. Jadi kalau kita ibaratkan misalnya makanan ya, semuanya orang restoran itu menyediakan nasi goreng gitu kan bosan juga. Gitu. Bener. Ibarat makanan juga gitu. Jadi memang harus ada orang yang punya idealisme tertentu dengan visi tertentu, seperti saya misalnya. Visi saya agar musik Indonesia itu jelas identitasnya. Sementara ini kan musik Indonesia istilahnya on the way gitu. Bener. On the way kemana? Jadi maksudnya kan di saat negara lain misalnya, kalau India itu kan sudah jelas
Betul. Musik India itu sudah mendunia loh. Ya. Musik India tuh udah masuk Hollywood, Hollywood. dengan sitar, masuk Eropa, Ya. udah mereka udah jauh lebih ini loh, musik flamenco juga udah mendunia. Dunia, terus bahkan sejenis K-pop pun sudah bisa mendunia. Benar. Seperti itu. Nah, Indonesia kan belum jelas tuh yang mana mau kemana arahnya nih. Arahnya mau kemana, seperti apa kan. Benar. Kalau memang kita sebut gamelan mendunia, ya memang gamelan itu memang mendunia, tapi hanya untuk orang yang cinta kan? Betul. Atau yang pakai Indonesia gitu, bukan kan masuk ke orang umum gitu loh. Betul. Kalau misalnya kita ke do you know flamenco music? Yes, kan orang langsung bilang yes kan. K-pop langsung mereka tahu. Tapi kalau do you know gamelan, Indonesian gamelan, which one? Pasti orang betul. Dia akan nanya dulu ya. Betul. Ya, kecuali mereka pernah ke Indonesia atau pernah belajar gamelan, lain lagi. Tapi secara orang umum yang awam gitu, belum ada identitas yang pasti Indonesia. Bli, saya mau tanya nih Bli, apa yang sampai sekarang Bli pegang ataupun mungkin pedoman Bli sebagai musisi yang mungkin terus memberikan karya terbaik buat Indonesia, yang mungkin juga bisa menginspirasi teman-teman pendengar Ruang Cerita Bli, yang bisa menjadi insight juga nih Bli. Pedoman apa sih yang Bli selalu pegang nih dalam bermusik? Kalau saya, pedoman yang saya pegang itu adalah bagaimana membuat musik yang seimbang ya. Oke. Yang seimbang itu intinya begini, musik tuh yang ada cerita dan ada misi. Itu bagi saya sangat penting ya. Ada ada hiburan, ada misi, ada tanggung jawab. Ya, tanggung jawab atas karyanya itu ya. Ya, tanggung jawab dan ada edukasi. Itu konsep saya. Entertainment, entertainment, terus art, jawab, seperti itu. Maksudnya secara entertainment, orang bisa menikmati musik yang saya mainkan itu, oke. Terus secara misi, ada misi budaya yang saya ingin lakukan terus, memperkenalkan musik di Indonesia. Nah, yang ketiga itu adalah tanggung jawab. Apa yang saya karyakan harus bisa saya pertanggungjawabkan secara live. Ini bagi saya itu sangat penting. Makanya saya selalu bilang begini, kita sebagai musisi itu harus real gitu lah, harus real. Jadi saya itu memang jangan hanya kelihatan jago di Instagram atau di YouTube. Gitu. Ya, jadi bagi saya itu tidak cukup. Kita sebagai musisi harus bertanggung jawab. Apa yang pernah kita rekam, kita harus bisa mainkan di depan orang. Depan penonton gitu maksudnya gitu. Jadi menjadi YouTuber aja atau kelihatan jago di Instagram nggak cukup. Gitu. Masih ada lagi yang realnya seperti apa. Apalagi dengan teknologi sekarang kan. Semuanya bisa diedit gitu. Diedit bener. Bisa diedit pun, omongan suara aja bisa diedit. Bener. Semua permainan musik kan. Iya bener. Karena itu hal yang beda ya, maksudnya. Secara pribadi saya tuh seperti yang dibilang tadi, saya mau musik saya tuh bisa menyentuh perasaan orang secara real aja, bukan hanya secara audio dan video. Tapi bagaimana saya berinteraksi, tepuk tangan itu memberikan suatu energi yang luar biasa untuk saya sebagai pemain. Gitu. Bukan hanya one way communication. Kalau saya misalnya jadi YouTuber kan, atau main Instagram, cuma memberi aja kan. Betul. Kita nggak dapat feedback balik lah ya. Feedback balik tuh nggak ada. Dapatnya komen atau jempol turun. Terus sama ini kata-kata netizen plus 62 Bli. Iya. Oke. Ya itu. Tapi Bli, jujur kalau kita misalkan teman-teman kepo ataupun misalkan bisa lihat juga di Instagramnya Bli, saya adalah salah satu
terutama ibu saya juga sih, salah satu favorit Bli juga gitu kan. Dari lagu-lagunya kalau di 2015 dari Arti Kehidupan, terus kemudian Semua Bisa Bilang, terus kemudian ada The Days of Janger, kemudian di 2020 ini juga Bli mengeluarkan dua lagu yang mungkin menurut saya memiliki makna yang luar biasa juga. Yang pertama adalah Lockdown Love, terus kemudian Bali Kembali. Itu pesannya luar biasa banget gitu, yang mungkin tadi seperti Bli bilang di awal bahwa misinya adalah bagaimana lagu itu bisa disampaikan, tersampai oleh audiens gitu kan, dan mendapatkan feedback balik gitu kan. Nah, Bli, dari semua lagu yang Bli create ataupun mungkin Bli ada yang mengcover ataupun ataupun Bli mungkin membuatkan lagu buat orang lain, mungkin kalau ada lagu apa sih yang mungkin menurut Bli itu sangat berkesan banget dan atau mungkin ada punya makna yang khusus gitu mungkin yang sampai sekarang nih, oh ini lagu nih Bli balawan banget nih, yang benar-benar waktu itu baik itu perasaan atau apa gitu, Bli ada nggak kira-kira Bli? Sebenarnya ada lagu saya judulnya Minds in My Mind. Minds in My Mind, ya. Di yang di 2015 2005 kalau nggak salah deh Bli ya. Ya itu instrumental. Instrumental itu. Terus sebenarnya lagu saya tuh gimana ya, banyak sebenarnya banyak ungkapan perasaan atau gimana itu. Cuman Minds in My Mind itu juga salah satu contohnya. Oke. Kalau itu buat siapa Bli? Kenangan waktu saya sering tur ke Jerman. Oh, tur ke Jerman. Kira buat siapa gitu. Lu pernah punya pacar orang Jerman? Ih, libido gitu ya kalau Jerman, bener gak sih? Iya. Kalau konser sendiri Bli yang paling Bli berkesan, paling berkesan di mana Bli? Dulu pernah konser? Konser yang paling berkesan banyak ya sebenarnya. Saya kan banyak mengikuti festival gitar di Eropa. Di Jerman itu banyak. Masing-masing konser tuh ada ininya. Cuman yang punya terakhir, ambience masing-masing ya. Ambience masing-masing yang terakhir berkesan itu mungkin tahun lalu ya. Tahun lalu saya main di Ekuador ya. Saya main di Ekuador. Oke. Jadi konser di sana itu konser di National Theaternya di sana kan. Oke, kata kita pakai GBK-nya kita gitu ya, Bi. Ya, jadi memang tempatnya sangat eksklusif, antik tapi eksklusif. Nah, waktu itu Bli perwakilan Indonesia sendiri? Enggak, memang konser khusus saya. Oh, khusus Bli, oke. Nah, terus saya di sana itu kejadiannya adalah gamelan dari pemain gamelan saya, alat musiknya ketinggalan di Amsterdam. Hah? Seriusan? Gitu. Ya. Kok bisa? Gamelannya iya, nggak tahu karena flight ke sana jarang. Oke. Ya, kalau kita ke Ekuador itu flight paling panjang. Dalam pesawat 18 jam, 35 jam. 35 jam? Masya Allah. Ya, di pesawat. Ya. Sampai bosen kali ya. Terus gimana Bli akhirnya ketinggalan Amsterdam? Nah, ketinggalan itu sampai karena flightnya kan cuma ada seminggu 3 kali ke kota Quito ini di Ekuador. Jadi sampai hari H yang konser utama di Gedung National Theater tuh nggak ada gamelannya. Waduh. Jadi saya memainkan gitar dan semua part gambarnya itu dengan gitar MIDI saya. Mengeksekusi semua gamelan itu karena waktu itu musik saya juga dikombinasikan dengan tari kan. Iya. Ada 4 penari dari Bali yang saya punya. Jadi seperti itu, kerja kerasnya seperti itu dan untungnya aman waktu itu. Itu mereka jadi gitar tahu, saya dilengkapi dengan fasilitas MIDI. Oke. Yang musical instrument digital interface. Ya. Jadi dari senar itu bisa dikirim sinyalnya ke perlengkapan MIDI, nanti keluarnya suara gamelan. Itu yang bagian atas, bagian bawah tuh Bli? Atas ya. Oh, yang atas. Jadi dari gitar itu ada suara gitar tersendiri, ada suara gamelan tersendiri.
di satu instrumen Luar biasa. keluarnya 2 gitu. Itu beli butuh berapa lama tuh beli hingga akhirnya bisa benar-benar sangat terlatih banget tuh beli dua atas bawah tuh. Butuh lama ya? Sebenarnya kan sering main musik tradisional Bali juga yang pakai stick kiri kanan ini. Ya, kiri kanan. Secara independen saya tuh udah natural istilahnya. Natural, udah tangan kiri kanan tuh biasa jalan lain-lain gitu kan. Biasa dari kecil, jadi karena ada bisa main gamelan ya. Ya. Jadi saat saya main tuh otomatis istilahnya nggak terlalu dipikir sebenarnya. Lebih mikirkan yang sekarang ini mau apa. Inget-ingetnya karena tipe permainan saya itu spontan. Aku pernah nonton konser Beli waktu itu yang pas di UGM. Di Jogja waktu itu Beli pernah konser. Nah, saya lupa tahun berapa, waktu itu saya masih jadi mahasiswa Beli. Masih mahasiswa. Dan itu first impression, wow, ini orang gila, aku bilang gitu. Someday aku harus bisa ketemu lagi, dan Tuhan benar mempertemukan lagi. Itu gokil banget. Waktu itu tahun berapa ya, aku lupa tuh. Beli waktu itu konser di Jogja. Waktu itu lupa sama siapa ya, aku lupa. Pokoknya Beli sendiri waktu itu. Gokil sih. Iya. Jadi seperti itu Mas Fajar. Jadi permainan saya itu selalu spontan. Jadi beda sama misalnya aliran rock atau metal yang benar-benar dipikirin harus main atau fingerstyle-nya harus di arrangement kan sekarang main gini sekarang. Saya tuh nggak spontan begitu, makanya kayak kemarin sama Bang Helmi saya nggak takut karena saya nggak nyangka minta lagu Chillin' Time. Itu lagu terakhir mainin waktu SMP kali 25 tahun lalu. Tapi karena memang ngefans sama ininya ya bisa aja main spontan gitu aja. Bahkan semua lagu bisa ya Bapak ya Beli kemarin ya Beli pas nyanyi. Aduh. Beli, aku mau tanya nih Beli. Buat teman-teman, sebelum itu mungkin buat teman-teman yang pengen kepoin ataupun pengen tahu tentang kegiatan Beli Balawan, bisa follow Instagramnya Beli Balawan di @balawangitar, tapi gitarnya pakai bahasa Inggris ya, GUITAR, Balawan Gitar. Ini. Dan juga bisa cek YouTube-nya Beli Balawan di Balawan Gitar Channel. Betul Beli? Betul. Ya, dan juga Facebook fanpage-nya di Balawan. Dan juga websitenya di balawangitar.com. Mantap. Dan Beli Balawan ini sekarang nih, itu udah hobi main sepeda udah lama Beli? Udah lama banget. Bahkan tadi terakhir cuman beli apa Beli? Cuma buat beli roti tawar aja. Roti tawar 11 kilo ya. Iya. Aduh, ini jauh cuma beli roti tawar gitu. Nyari Indomaret yang paling jauh. Karena saya udah tinggalnya sekarang udah nggak di Denpasar, jadi di mana sekarang beli? Balik ke Gianyar lagi. Ya, jadi memang banyak pemandangan yang bagus, jalan-jalan yang persawahan gitu. Jadi memang lebih enak untuk naik sepeda sekarang. Saya hobi sepeda udah dari SD. Dari SD itu saya sampai SMP tuh jagoan Willy, saya pakai satu roda gini. Wih. Nah, sekarang disuruh belajar lagi, istri bilang belajar lagi aja. Udah gini. Tapi istri ikut sepedaan juga, gue juga Beli. Enggak begitu. Oh, berarti mungkin dia coachnya doang kali Beli. Coachnya doang. Ya. Beli, saya mau tanya nih. Beli kan pasti kan udah punya anak juga gitu kan, dalam artian sebagai orang tua gitu kan. Apakah Beli juga mengharuskan ataupun mungkin membebaskan anak Beli juga untuk sebagai seorang musisi kah, atau bagaimana cara? Mungkin juga anak-anak, mungkin teman-teman pendengar Ruang Cerita juga ini nih Beli penasaran nih, bagaimana Beli sebagai seorang tua
apakah harus mengharuskan juga sebagai seorang musisi kah, atau mungkin membebaskan demokratis kah, atau bagaimana Bli sebagai orang tua untuk mendidik anaknya Bli? Mungkin menjadi insight juga nih buat teman-teman yang masih muda, yang mau nikah, ataupun yang mungkin baru nih Bli. Belak-belakan juga nih. Kan jarang Bli, kan kalau musik udah biasa nih obrolannya nih. Ya. Jadi sebenarnya satu sisi dilema juga buat saya ya. Harusnya bagaimana? Karena kan saya punya sekolah musik. Betul. Banyak banget murid-murid saya tuh yang bapak ibunya nggak ada main musik, soalnya mainnya mereka gila banget. Bapaknya nggak ada main musik sama sekali, ibunya nggak ada. Cuman drummer terutama ya. Oke. Anak-anak drummer itu banyak banget yang luar biasa mainnya. Akhirnya karena udah ini support sama orang tuanya. Nah kalau saya pribadi waktu kecil memang saya ingin memperkenalkan musik itu secara natural. Secara natural itu tidak dipaksakan. Jadi setiap saya manggung dari bayi, bahkan anak saya yang nomor 1 dari umur 1 tahun sudah saya ajak tur ke Belanda. Oh ya? baru 1 tahun baru bisa merangkak, saya ajak tur ke Belanda. Ya di backstage dijagain sambil main, terus dari gitu walaupun saya main di ada event-event apa saya ajak terus, tapi ternyata itu juga tidak menjamin dia suka musik juga. Akhirnya saya tidak begitu mempushnya, jadi saya cuma kasih kewajiban, ya udah maunya les apa, les drum, les piano, les nyanyi, ya 3 itu sebagai penyeimbang dia main game. Penyeimbang main itu harus ada itu. Jadi karena kita nggak mungkin nyetop anak-anak main game sekarang kan. Betul, bisa karena dunia sudah berubah, jadi tapi harus ada penyeimbang. Penyeimbangnya harus ada jalan-jalan ke sawah, nangkap ikan, bermain sepeda, terus bermain musik sebagai penyeimbang ya. Ya, jadi dia les sebenarnya mainnya biasa-biasa aja, malah belum bisa gimana. Teman saya pikir suatu saat dia klik, istilahnya dia bisa ngebut dalam waktu sebulan. Gitu. Jadi karena secara lingkungan sudah banyak, sudah dibangun kan, jadinya sudah terbangun dengan karena. Jadi sekarang secara mood kan dia belum ada. Betul. Saya pikir mudah-mudahan nanti suatu saat SMP dia mendadak jago. Tapi dari 3 anak Bli kayaknya yang nomor 3 ya Bli yang ada bakat musik main drum itu ya Bli ya? Aku ngeliat dari nomor 2 juga. Yang nomor 2 suka nyanyi. Oke. Suka gaya, suka action. Yang nomor 3 memang suka, dia udah ngerti ketukan, walaupun kakinya nggak nyampe, tapi dia udah bisa ngerti ketukan dengan benar, ngejam sama saya udah bisa ya. Tinggal jewer-jewer sedikit kalau salah. Bahkan yang kemarin lagu terakhir apa yang Bli di Instagram Story atau Instagram TV aku lupa deh, yang lagu apa Bli main gitarnya dia ngebeat drumnya gitu kan ya? Ya. Ya bisa yang kecil itu ya. Yang kecil itu ya? Luar biasa banget. Jadi baru nih mungkin di omongan ini Bli ngomongin tentang keluarga juga kali ya. Jadi saya balikin ke sini aja. Gimana? Kita lihat musisi internasional Chick Corea, anaknya kan nggak main musik juga. Pat Metheny kita nggak dengar nama-nama. Betul. Herbie Hancock, kan belum tentu juga. Kan? George Benson, ya. Jadi sebenarnya tidak bisa seperti itu juga. Makanya tapi ya kalau anak-anaknya nggak bisa main musik, nih saya punya gitar 60 biji mau diapain juga. Bingung juga. Ayolah 1 lah gitu. Mudah-mudahan gitu. Bli, aku mau tanya nih, sekarang kan di 2020 kemarin kan Bli kan mengeluarkan 2 lagu yang balik kembali sama Lockdown Love itu kan. Nah, itu kan mungkin kalau Lockdown Love terinspirasi dari banyaknya akhirnya di PSBB banyak peraturan tentang pandemi, akhirnya Bli membuat lagu itu kah, atau dan balik kembali karena terinspirasi untuk pariwisatanya, atau bagaimana tuh Bli?
Oke, Lockdown Love itu sebenarnya tidak ada hubungan sama pandemi Oh nggak ada. sebenarnya. Hai kakak. Tidak ada hubungan sama pandemi. Oh nggak ada. Saya nggak ada, karena Oke. karena saya hanya mengambil momen di mana kata lockdown itu Lockdown. sangat viral, Ya. sangat viral. Saya mengambil momen itu, jadi saya ingin menciptakan suatu karya yang dibuat hanya dengan HP, seperti itu. Dari HP beli. Ya, jadi semua yang terlibat di sana tuh ngirim datanya lewat WhatsApp. Hah? Mereka ada yang lip sync dari seluruh dunia tuh hanya pakai selfie video dengan HP dia. Kalau dilihat video klip Iya. itu, teman-teman dari seluruh dunia itu, jadi bahan mereka lip sync atau ada beberapa yang nyanyi beneran dan Beneran. pemain biola segala macam itu main Iya. beneran, semuanya itu dari WhatsApp. Dari WhatsApp. Jadi dia dari bikin pakai HP, dia main dengerin lagunya pakai headset. Ini beli ya? Dia play long terus langsung ya. Oke, semua dari HP dibeli. Ya, Ada yang dari Brussels, terus Bali, Jogja, Bandung. Ada yang ya, wow, Tokyo Ya. juga beli. ya. Oke, terus beli. Keren nih. Ya. Yang pusing yang edit videonya. Kita cuma ngasih materi mentahan doang ya beli. Pusing mau ngedit ini. Nah, kalau untuk lagu yang balik kembali, Balik kembali itu kan adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh kalangan, ya kalau bilang apa namanya, selebritis ya, selebritis. public figure mungkin ya. Iya, masih lebih bukan influencer. Karena bukan semuanya YouTuber, ada bisnis, ada arsitek terkenal, ada Aji Krishna oleh itu, terus ada Popo Dane, macam-macam, dan segala macam itu. Kita ini istilahnya ya lagu itu sebagai doa harapan bagaimanapun. Dengan ini kan kita banyak perbedaan pendapat, Betul. tapi kita tetap harus bersatu. Iya. Harus sepakat bagaimana nih caranya ya Mengatasinya gitu. nggak percaya COVID boleh aja, tapi gimana kita harus gimana ini biar ini cepat selesai. Biar Bali kembali lagi gini. Itu intinya, bukan masalah kalau itu, intinya seperti itu sebenarnya. Nah, waktu itu saya diajak, sebenarnya waktu awalnya saya diajak gimana caranya kita menggunakan lagu Kembalikan Baliku, lagunya Yopi Latul ya. Yopi Latul, almarhum Yopi Latul ya. Nah, lagunya. Terus saya pikir, waduh, itu lagunya orang yang nyanyi juga udah almarhum, kayaknya ribet urusan apa namanya, hak ciptanya. Ya udah saya bikinin aja. Saya bikin aja baru, jadi saya bikin itu. Balik kembali. Wow, luar biasa banget. Sebetulnya nih kalau Pak Helmi kan obrolannya nih daging semua. Kalau saya bilangnya ada 4 sehat 5 sempurna. Beli, 2 pertanyaan terakhir sebelum nanti mungkin jika berkenan nanti Beli ada waktu lagi, mungkin bisa next episode bersama Beli Balawan. Mungkin kalau Beli ada single lagi ataupun album yang mungkin mau di-share di ruang cerita, boleh nih Beli. Tapi 2 pertanyaan terakhir di episode kali ini. Yang pertama Beli, harapan Beli sebagai musisi ke depannya, apalagi di 2021 pasti banyaklah resolusi yang mungkin Beli sudah siapkan untuk musik sendiri ataupun mungkin untuk Bali sendiri. Apa harapan dari seorang Beli untuk musik ke depannya, terutama mungkin di Bali seperti apa? Dan yang kedua, pertanyaan mungkin ini lebih kepada support moral dari seorang Beli Balawan untuk teman-teman garda terdepan Beli yang saat ini masih harus berjuang melawan COVID-19, dan juga buat teman-teman pasien yang mungkin sekarang harus
masih dirawat di rumah sakit dan melawan COVID-19 dari seorang Bli Balawan buat mereka semua yang sekarang lagi berjuang. Silakan Bli. Oke, saya jawab dari yang terakhir dulu ya. Ya. Biar nggak lupa. Jadi saya sangat berterima kasih ada teman-teman dari garda terdepan yang taking care ini ya, pasien terutama ya, karena saya juga banyak sepupu juga dokter yang saya tahu banget bagaimana susahnya tetap kerja keras, dan satu sisi orang yang ada omongan-omongan negatif segala macam, itu jangan betapa susahnya berada dalam posisi mereka. Makanya sebenarnya dari lagu Balik Kembali itu saya ada menyentil sedikit, engkau yang di sana, kami yang di sini, tiap sepenuh hati menerima dan memberi, kami yang di sana, engkau yang di sini. Jadi itu intinya, kalau kamu berada dalam posisi ini, gimana? Atau sekarang dibalik, kamu yang di sana, yang di sini, kami yang di sini, kamu yang di sana, seperti itu. Jadi melihat permasalahan pandemi ini dari dua sisi gitu. Dua sisi sepertinya itu. Jadi ya, dan untuk teman-teman ya mau nggak mau ikuti aturan dari pemerintah, ikuti protokol kesehatan yang benar. Yang simpel-simpel aja, misalnya cuci tangan, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Mau nggak mau kan itu untuk melindungi diri kita dan melindungi orang lain dan keluarga kita juga. Itu intinya. Dan yang terpenting adalah tetap menjaga kesehatan. Seperti saya selalu setiap hari naik sepeda walaupun cuma beli roti tawar. Karena yang terpenting itu kan kita harus happy, kita harus melakukan apa yang kita senang. Kalau kita udah melakukan sesuatu yang senang, itu otomatis akan meningkatkan imun kita kan. Lalu walaupun nggak bisa ketemu teman ya, Zoom meeting itulah, ketawa-ketawa jelek-jelekin orang lain itu kan bikin ketawa-ketawa. Positif orang lain itu kan bikin happy juga kan itu. Tapi ya imun kita meningkat, dan main musik tentunya bikin imun kita meningkat seperti itu. Tetap jaga kesehatan. Dan yang pertanyaan yang pertamanya tadi harapan saya ya memang belum bisa berharap banyak ya, karena sementara ini ya, contohnya di Bali misalnya, saya kemarin chat sama teman saya di Australia. Australia merupakan negara yang terdekat yang akan datang. Mereka baru open airportnya tuh Juli. Bali menjadi salah satu destinasi ya, international flightnya baru di open Juli katanya. Saya di Brisbane bilang gitu, dan Bali adalah suatu destinasi. Jadi bisa bayangkan baru Juli, sekarang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 bulan lagi. Iya, 6 bulan lagi. Jadi udah otomatis 6 bulan ke depan akan menjadi sesuatu yang susah, yang berat. Saya juga sudah ngobrol sama sesama musisi. 6 bulan ke depan kita harus betul-betul kemarin menguras tabungan 2020. Mantap ya, Bli ya. Makan tabungan. Iya, mantap. Sekarang mengencangkan ikat pinggang. Iya, benar. Benar-benar keadaan yang prihatin kalau menurut saya memang. Terutama musisi ya. Iya, benar. Secara live sudah tidak mungkin. Betul. Live performance tidak mungkin juga. Terus di satu sisi kalau live streaming juga sekarang orang rata-rata lagi susah juga, tidak. Benar-benar. Sayang kuota juga saya dengarkan, karena sayang kuota juga karena banyak work from home ya. Work from home ya. Kalau kemarin-kemarin kan mungkin di kantor kan wifi gratis atau segala macam, bisa nongkrong di mana di kafe-kafe kan wifi gratis semua. Sekarang kan harus pakai kuota kalau macam. Jadi memang semuanya serba menurun sebenarnya. Nah, semuanya boleh menurun, tapi imun jangan menurun. Tetap happy ya, dan tetap berkarya saja. Jadi untuk musisi, pesan saya sekarang adalah kesempatan untuk berkarya, buat sesuatu ya. Jangan mengharapkan hasil dulu, karena kita sama-sama menunggu. Tapi kalau sekarang sudah menabung karya, menabung lagu, menabung musik segala macam. Nah, nanti alhamdulillah nanti 2022
sudah normal lagi. Amin. 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 Dan yang pasti Cuman itu Hah? ya, gimana Bli? itu yang bisa saya sampaikan karena sama-sama misalnya pemerintah aja bingung apalagi saya. Ya Di kan? sini bingung. Iya. Aduh. Dan yang pasti teman-teman, kita kalau nggak sama-sama berjuang bergotong royong untuk menghadapi pandemi ini dengan bersama-sama dengan hal kecil tadi seperti yang mungkin Beli juga sampaikan, dengan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, dan kemudian juga bagaimana hal yang kecil juga bisa kita lakukan adalah dengan berolahraga ataupun dengan berkarya yang teman-teman musisi. Dan istilah Beli bilang adalah sekarang nih saatnya kita menabung dulu dengan karya-karya kita. Nanti percayalah, mungkin Tuhan saat ini meminta kita untuk lebih banyak berkarya dari rumah dengan banyak dengan keluarga. Setelah itu mungkin Tuhan dibalik itu semua, pasti dibalik segala musibah akan ada pelangi yang nanti akan hadir untuk kita semua. Dan yang pasti sekali lagi teman-teman, jangan pernah lelah untuk memberikan karya terbaik buat Indonesia, dan kita pasti berdoa bersama semoga pandemi ini cepat berlalu, dan yang pasti kita sama-sama berjuang dan bergotong royong untuk melawan COVID-19. Wah, luar biasa banget obrolan kita. 4 sehat Kayaknya udah sempurna. COVID-20 sekarang kayaknya nih. Apa? Sekarang udah COVID-20 sekarang. COVID-20. 2019. Aduh. Beli, boleh nggak Beli? Satu lagi aja terakhir sebelum boleh nggak Beli kasih sepenggal lagu untuk teman-teman ruang cerita nih, lagunya Beli yang mana aja boleh, mungkin untuk teman-teman yang sekarang, karena rata-rata yang banyak dengerin podcastnya aku adalah teman-teman yang pandemi yang lagi di rumah sakit, ke satu dokter. Nggak usah pakai gitar, nggak apa-apa Beli, mungkin suaranya Beli aja, apapun lagunya buat teman-teman yang sekarang lagi dengar dimanapun berada melalui YouTube ataupun Spotify-nya Ruang Cerita Fajar, jika berkenan. Silakan Beli. Oke. Di saat dunia mengunci diri, janganlah kita menutup hati. Mari bersama jalankan nurani agar Bali nanti kembali. Setiap kita mesti berjuang, bergandeng tangan untuk satu tujuan. Jangan menyerah, kita belum kalah untuk wujudkan Indonesia kembali. Kalian sana. Masih terus ya Beli, masih terus ya. Oke, Apa-apa. Pokoknya gitu. Kita bergandeng tangan. 1,000 orang tepuk tangan di sini. Gimana Beli, tadi ada yang mau disampaikan Beli? Izin. Itu aja. Jadi kita semua harus bergandeng tangan, hapus perbedaan suku dan pendapat. Jadi sekarang kita tetap bekerja keras, berjuang dan berdoa. Indonesia itu kembali seperti semula. Yes. Kita bersama-sama Indonesia kembali, Bali kembali. Yeay! Beli Balawan, terima kasih untuk waktunya di hari ini di Ruang Cerita Fajar. Semoga Beli, kalau kata orang Bali, matur suksma ya, lah. Takut salah nih, maaf nih Beli. Enggak apa-apa. Biasanya Beli, sebelum kita tutup Beli, kita ada foto virtual dulu Beli buat Instagram story. Lah, buat kayak anak kekinian gitu Beli. Oke. Kita foto dulu Beli. Yuk. 1, 2. Sekali lagi Beli. 1, 2. Yeay, terima kasih Beli Balawan untuk waktunya. Saya berdoa selalu Beli Balawan dan keluarga selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terus diberikan lagi kesehatan dan juga rezeki yang mengalir terus di kala pandemi ini. Dan yang pasti teman-teman, jangan lupa juga sekali lagi aku mengingetin untuk bisa mampir ke YouTube-nya Beli Balawan di Balawan Gitar Channel. Kemudian juga jangan lupa follow Instagram Beli Balawan juga di Balawan Gitar,
ataupun teman-teman yang pengen chat melalui Facebook fanpage beliau boleh di Balawan ataupun Telegram di Balawan Musik Club. Di situ juga kadang-kadang beliau ada ruang diskusi dan juga sharing pengetahuan dan referensi musik ya beliau di Telegram Balawan Musik Club. Teman-teman bisa follow dan join juga di Instagram, Telegram dan juga fanpage Facebooknya, dan juga kalau misalkan mau mengundang beli Balawan di situ juga ada CP-nya. Ya nggak beli. Dan yang pasti jangan lupa untuk mendengarkan lagu terbaru dari Beli Balawan, yaitu Lockdown Love dan juga Bali Kembali, yang bisa kalian saksikan juga di seluruh seluruh digital musiknya, baik itu Spotify, platform musik, Spotify, YouTube juga ada ya Beli ya. YouTube. Ya. Terus kemudian di Juk juga ada ya Beli ya. Ya. Di Juk juga ada. Dan yang pasti terima kasih buat Beli Balawan untuk waktunya. Semoga Beli jangan kapok untuk main lagi di Ruang Cerita Fajar di episode-episode berikutnya. Ya. Thank you. Thank you Beli, matur suksma. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Ruang Cerita Fajar. Selalu berikan yang terbaik buat Indonesia. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Beli. Dah. Matur suksma Beli. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.